Perkenalkan, nama saya Francisca Margareta Olivia dari program studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur angkatan 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ilmu Ukur Tanah, yaitu tentang konsep dan penerapan skala dalam proyek konstruksi. Jadi, yang pertama, apa itu skala pada gambar teknik? Skala pada gambar teknik adalah perbandingan ukuran linear antara elemen yang tergambar pada kertas dengan ukuran sebenarnya dari benda tersebut. Jadi, skala itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu skala pembesaran, dan yang kedua adalah skala pengecilan, dan yang ketiga adalah skala numerik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang skala pembesaran. Skala pembesaran pada gambar teknik adalah skala yang digunakan untuk menggambar benda lebih besar daripada aslinya. Yang kedua yaitu ada skala pengecilan. Skala pengecilan dalam gambar teknik adalah perbandingan ukuran gambar dengan ukuran benda sebenarnya di mana gambar dibuat lebih kecil dari ukuran aslinya. Selanjutnya yaitu skala numerik. Skala numerik pada gambar teknik adalah cara menunjukkan perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya menggunakan angka berbentuk rasio. Skala ini biasanya ditulis seperti 1:1, 1:2, 1:10, 2:1, dan sebagainya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan skala. Yang pertama yaitu contoh menghitung ukuran sebenarnya dari gambar. Dan dapat diketahui dari PPT di atas, kita mendapatkan panjang pada gambar yaitu 6 cm dan skala gambar yaitu 1:50. Ditanyakan panjang sebenarnya. Perhitungannya, jadi ukuran sebenarnya sama dengan ukuran gambar dikali skala. Jadi tinggal kita masukkan pada rumusnya, ukuran gambarnya yaitu 6 cm dan skalanya itu 50. Jadi 6 ke 50 yaitu 300 cm. Nah, ke senti kita jadikan meter. 300 cm ke meter yaitu jadi 3 meter. Jadi panjang sebenarnya adalah 3 meter. Yang kedua yaitu contoh menghitung ukuran gambar dari ukuran sebenarnya atau lapangan. Diketahui panjang sebenarnya yaitu 20 meter dengan skala 1:100. Langkah pertama yaitu ubah satuan ke cm. Nah, kita mendapatkan panjang sebenarnya 20 meter, lalu kita ubah ke cm yaitu menjadi 2000 cm. Perhitungannya, ukuran gambar sama dengan ukuran sebenarnya dibagi skala. Ukuran gambar yaitu 2000 cm dibagi 100. Jadi, kita mendapatkan ukuran gambarnya yaitu 20 cm. Selanjutnya yaitu contoh menentukan skala jika ukuran gambar dan ukuran sebenarnya diketahui. Nah, diketahui panjang pada gambar 8 cm dan panjang sebenarnya adalah 4 meter. Yang pertama-tama kita ubah dulu panjang sebenarnya ke dalam cm. Ukuran aslinya yaitu 4 meter, lalu kita ubah ke dalam cm menjadi 400 cm. Kita masuk ke perhitungannya, yaitu skala sama dengan ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya. Jadi kita tinggal masukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu 8 dibagi 400. Selanjutnya kita sederhanakan dengan dibagi dengan 8. Jadi 8 kita bagi dengan 8, hasilnya 1, dan 8 kita bagi dengan 400 hasilnya 50. Jadi skalanya adalah 1:50. Yang terakhir yaitu contoh menentukan skala dengan menyesuaikan ukuran kertas. Diketahui panjang sebenarnya yaitu 60 meter dan kertas gambar maksimal bisa menggambar panjang 60 cm. Yang pertama, ubah ukuran sebenarnya ke dalam cm. Jadi 60 meter kita ubah ke cm menjadi 6000 cm. Kita masuk ke perhitungan skalanya. Skala sama dengan ukuran gambar dibagi ukuran sebenarnya. Jadi 30 kita bagi dengan 6000. Lalu kita sederhanakan hasilnya yaitu 1:200 atau 1/200. Jadi skala yang digunakan agar gambar muat di kertas adalah 1:200. Jadi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang studi kasus konstruksi. Jadi studi kasus yang saya ambil yaitu skala pada gambar side plan perumahan. Skala yang digunakan yaitu 1:500. Artinya 1 cm pada gambar sama dengan 5 meter di lapangan. Alasannya, mengapa skala tersebut dipilih? Skala 1:500 dipilih karena area perumahan cukup luas sehingga gambar bisa muat di kertas dan tetap mudah dibaca. Yang kedua, apa dampaknya jika terjadi kesalahan skala?
Yang pertama, ukuran bangunan bisa terlalu besar atau kecil. Yang kedua, jarak antar bangunan salah. Yang ketiga, bisa menyebabkan kerugian biaya dan kesalahan pembangunan. Selanjutnya, hubungkan skala dengan ketelitian pekerjaan lapangan. Jadi, skala menjadi acuan pengukur di lapangan. Jika skala benar, maka ukuran bangunan dan jarak benar. Yang terakhir, yaitu saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan analisis singkat. Jadi, mengapa pemahaman skala sangat penting dalam proyek konstruksi? Pemahaman skala sangat penting dalam proyek konstruksi karena skala membantu mengubah ukuran pada gambar menjadi ukuran sebenarnya di lapangan. Dengan memahami skala, perencana dan pekerja dapat memastikan ukuran, posisi, dan jarak bangunan sesuai dengan rencana. Yang kedua, apa resiko teknis dan finansial jika terjadi kesalahan interpretasi skala? Yaitu, yang pertama ada resiko teknis. Ukuran bangunan salah, posisi struktur tidak tepat, dan dapat menyebabkan kesalahan konstruksi. Yang kedua ada resiko finansial. Muncul biaya tambahan untuk perbaikan, pemborosan material, dan keterlambatan penyelesaian proyek. Jadi, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.